terkesan ya bahwa Anies ini mendapat dukungan besar untuk menjadi the real presiden. Ya. Itu yang dirasakan. Nah, pasti banyak yang ingin menghambat, ya, menghambat, kemudian melakukan apapun lah supaya dia gagal. Ya Formula E contohnya. Ya. Nah, apakah ada kesan dari elit kekuasaan misalnya ingin menghambat Anies ini untuk menuju RI 1? Ya kalau kesan bisa ya Bang ya. Tapi kalau kita bicara tentang faktanya mana ya susah. Tapi kalau kesan ya memang itu kesan di umum gitu loh. Udah nggak bisa kita pungkiri lagi. Buktinya Formula E, yang lain-lain lah. Seperti angin ada tapi kita nggak nampak tapi kita kedinginan. Iya. Itulah kesan ada ya. Tapi selama ini kalau saya sih bicara langsung dengan Anies, langsung saya katakan Anda tuh selamat karena banyak yang doain. Ya. Dia langsung iya betul. Mungkin banyak sedekah juga barangkali ya. Mungkin saya nggak tahu. Ya, biasanya kalau orang banyak sedekah itu selamat ya. Selain doa ibunya ya. Yang pasti tadi sangat menghormati ibunya ya. Ya. Ada satu lagi yang mungkin banyak orang tidak tahu. Jadi awal pada saat dia dicalonkan itu kan sebenarnya bukan lewat Gerindra. Yang mencalonkan dia kan pertamanya P3, PAN dan PKB. Datang dia di rumah sakit itu. Terus Anies katakan bahwa saya akan minta izin dengan ibu saya dulu. Apa yang ditanyakan sama ibunya? Kamu diminta atau kamu meminta? Anies katakan, Anies diminta. Terus ibunya tanya, Risma maju tidak? Memang kenapa? Kalau Risma maju kamu gak usah maju. Karena tanggung jawab kamu sudah diambil. Seperti itu. Pada saat dialog awal sebelum dia memutuskan maju atau tidak. Yang akhirnya tidak terjadi. Akhirnya malah Gerindra yang mencalonkan Anies. Tapi dialog itu. Dan ada kalimat dari ibunya yang terakhir. Dari pada saat dia mengatakan dicalonkan itu. Nis, kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanya nama baik. Jaga itu baik-baik. Nah ibunya itu aktivis Islam Bang. Profesor. Pengajian di mana-mana gitu. Jadi hal yang kayak gitu dijaga sekali memang. Jangan-jangan ini dalam Pilpres ini terulang lagi. Yaitu Mas Prabowo mengundurkan diri terus mendukung Anies jadi presiden, jangan-jangan. Ya kita nggak tahu, bisa saja itu semua terjadi. Seperti dia terulang lagi ya. Terulang lagi. Bisa terulang lagi. Bisa aja. Tapi pasti doanya seperti itulah. Aduh, abang saya ini. Pak Gis, ya jadi sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa, kita ini ingin bersama-sama dengan yang lain, kita ingin membangun Indonesia ke depan. Kira-kira kita kan pasti ada harapan, ada mimpi dari seorang Gis Khalifah ini untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Kalau saya nggak terlalu jauh Bang mimpinya ya. Yang paling utama tuh hukum. Punya mimpi soal itu. Hukum yang punya kekuatan untuk berlaku sama kepada siapapun. Itu saja cukup. Selama ini kita hidup tidak dibiayai negara. Kita kerja sendiri, apa sendiri gitu loh. Sekian ratus juta orang ini negeri bisa menghidupi rakyatnya negeri ini. Nah yang perlu dilindungi adalah hukumnya. Nah kita butuh pemimpin yang punya komitmen kuat terhadap itu. Itu saja. Dan itu saya percaya sekali sehingga Gis Khalifah ini menjadi seorang nasionalis. Ya. Saya bisa buktikan itu Bang. Saya 9 tahun menjadi produser Jakarta Melayu Festival. Tahun ini yang ke-10. Biayanya biaya sendiri paling besar, yang kedua biaya pribadi. Kenapa saya lakukan itu? Saya ingin semua orang melihat apa yang saya lihat. Saya ingin semua orang tahu apa yang saya tahu tentang Melayu. Itu peradaban yang luar biasa besar.
persoalan, terutama persoalan capres ini, ya, soal pemilu 2024 ini masih setahun lebih, ya. Tentu kita ingin memberikan satu hal yang positif di dalam pemilu 2024 ini. Apa sarannya Pak Ges dalam konteks ini? Berlaku adil saja, cukup. Ya, Kalau keadilan itu dirasakan oleh masyarakat, selesai. ya masalahnya kan sekarang sebagian masyarakat kan masih merasa ada ketidakadilan. Iya, jadi kalau mau pemilu itu berjalan lancar, orang semua tidak merasa disakiti, aspirasinya tidak merasa dihalangi, perlakukan adil aja. Semua akan berjalan dengan baik.